Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Hari Aspriyono. Masih dalam tutorial komputer dasar yaitu Microsoft Word. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang basic text atau dasar cara mengelola teks di Microsoft Word. Langsung saja kita buka Microsoft Word-nya, kemudian pilih blank dokumen. Nah, di sini di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagian-bagian yang tampil di area kerja Microsoft Word kita. Nah, sekarang kita akan menambahkan teks. Nah, pertama tentu kita akan belajar menggunakan keyboard ya. Di sini ada keyboard. Nah, di keyboard itu terdapat susunan huruf, susunan angka, simbol, dan berbagai tombol untuk mengelola teks di Microsoft Word. Yang pertama, ketika kita ingin mengetikkan sesuatu, maka kita harus tahu posisi kursor berada di mana di Microsoft Word-nya. Ini saya minimizekan dulu. Kursor terlihat berkedip di sini. Ya, ini yang berkedip. Ketika kita mengetikkan huruf A, misalkan kita tekan huruf A pakai keyboard ini ya. Ini keyboard hanya contoh, nanti saya akan sembunyikan. Dan saya berharap teman-teman semua sudah paham penggunaan keyboard. Nah, ketika kita klik atau ketik huruf A, tekan huruf A, maka teks akan muncul di sana. Nah, kemudian saya sembunyikan ya. Selanjutnya nanti silahkan digunakan keyboardnya masing-masing. Misalkan saya akan menuliskan sebuah kata ya, akan menuliskan sebuah kata di situ, misalkan begini, reaksi kimia. Oke. Nah, setelah reaksi kita akan memisahkan kata pertama dengan kata yang kedua dengan menekan tombol spasi, tombol space atau di keyboard ya, spasi. Baru kita ketik kimia. Oke. Kemudian setelah itu spasi kita sudah tahu, kita bisa tekan spasi ya. Kemudian itu spasi ya. Kemudian berikutnya ketika kita akan berpindah paragraf, mungkin saya akan tekan tombol enter. Nah, itu berarti berpindah paragraf. Nah, sekarang saya akan membuat sebuah paragraf dengan mengetik beberapa kata, dan setiap kata akan saya pisahkan dengan spasi. Misalkan begini, perkembangan komputer saat ini terlihat begitu cepat. Titik. Ya, kemudian spasi lagi. Hal ini ya dibuktikan dengan spasi adanya spasi berbagai spasi gitu ya, berbagai perangkat canggih yang ada, koma spasi seperti spasi smartphone, koma spasi gitu ya misalkan ya. Kemudian apa lagi, smartwatch dan sebagainya titik. Nah, ketika saya akan membuat paragraf baru, saya cukup tekan tombol enter ya, itu sudah menjadi paragraf yang baru. Nah, nanti untuk contoh saya tidak akan lagi mengajarkan mengetik karena saya akan menggunakan teks random ya. Saya akan menggunakan teks random yang ada di Microsoft Word ini. Misalkan saya tulis gini, random, kemudian sama dengan random. Nah, gitu ya. Saya akan menggunakan teks-teks seperti itu nantinya. Ya. Jadi dengan teks itu saya bisa mencontohkan lebih cepat bagaimana cara melakukan editing pada teks. Bukan fokus pada cara mengetiknya, karena mengetik ini akan lancar sendiri ketika kita terbiasa menggunakan keyboard. Nah, sekarang setelah ini berpindah paragraf ya, jadi kalau saya enter itu akan berpindah paragraf. Misalkan begini, ini saya gabungkan nih ke atas, terus saya tekan enter, nah itu berarti berpindah paragraf ya. Jadi kita sekarang punya berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 paragraf. Nah, sekarang kita akan
belajar bagaimana kita menyisipkan teks. Ya, menyisipkan teks, misalkan ada yang salah. Ya, misalkan ada yang salah. Begini, misalkan reaksi kimia, tapi ini kurang A. Misalkan begini ya, contohnya reaksi kimia. Seharusnya adalah reaksi. Nah, di sini kita bisa meletakkan kursor kita secara manual di sini, klik. Nah, sehingga setelah kursornya berkedip di sana, kita bisa tekan huruf A, reaksi kimia, gitu ya. Dimanapun itu kita bisa ya, misalkan di sini, terus kita ketik. Nah, gitu ya. Kita bisa menulis dimanapun, kita bisa menyelipkan teks atau karakter teks. Berikutnya adalah bagaimana kita menyeleksi atau mengeblok sebuah teks. Karena sebelum kita memformat teks, seperti halnya merubah warna, merubah ukuran teks itu, kita harus memilih atau menyeleksi atau memblok sebuah teks. Nah, kita bisa menggunakan pointer kita dengan mouse ini ya, kita bisa klik, tahan, tarik ke kanan. Atau kalau dari kanan, klik, tahan, tarik ke kiri. Sampai batas mana kita ingin menyeleksinya. Kita juga bisa menggunakan tombol di keyboard. Misalkan kursornya sedang berada pada posisi ini, di sini, kita bisa blok ke kiri dengan menekan tombol Shift dan tanda panah ke kiri. Nah, begitu. Banyak juga cara-cara cepat. Misalkan kita ingin mengeblok satu buah paragraf. Tekan Ctrl, klik pada satu buah kalimat ya, tekan Ctrl, klik pada kalimatnya, maka satu buah kalimat akan terblok. Ya, oke. Nah, kemudian kalau kita ingin hanya mengeblok satu kata saja, kita cukup klik 2 kali pada kata yang akan kita blok atau kita seleksi. Nah, seperti itu. Kita bisa juga mengeblok hanya satu huruf, ya, itu boleh. Itu cara kita menyeleksi sebuah teks. Kalau mau ngeblok semua, kita bisa pilih select. Di sini ada select all. Maka ini memilih semuanya. Ya, semua yang ada, teks yang ada akan diseleksi. Atau dengan menekan tombol Ctrl A. Nah, gitu. Ctrl A. Semuanya akan diseleksi. Oke. Kemudian kita akan belajar menghapus. Bagaimana kalau menghapus? Menghapus itu kita bisa menggunakan 2 tombol di keyboard, yaitu tombol backspace. Ini tombol keyboard, ini ada tombol backspace dan ada tombol delete yang ada tulisan del-nya. Nah, backspace ini menghapus dari kanan ke kiri. Contohnya gini, kursornya ketika ada di sini, terus saya tekan backspace di keyboardnya, maka akan hilang karakter di sebelah kirinya. Nah, begitu juga ketika kita tekan terus ya, hilang reaksi kimia. Nah, kalau del itu menghapus dari kiri ke kanan. Misalkan saya tekan kursor, letakkan kursornya di kiri. Ketika saya tekan tombol del, maka huruf R-nya akan hilang dan seterusnya. Nah, termasuk juga misalkan kursornya ada di sebelah kanan, terus kita ingin naikkan paragraf ini ke atas, maka kita tekan tombol del, dia naik. Ya, kalau masih nanti misalkan jaraknya terlalu jauh, kita bisa tekan del berkali-kali di sini. Del 1 ya, di keyboard ya, gini. Oke, dia naik ya. Saya enter kembali. Itu penggunaan del dan backspace. Nah, termasuk juga backspace juga bisa sih. Di sini tekan backspace, maka dia akan ke atas. Ya, karena pada dasarnya backspace itu akan menghapus karakter yang di sebelah kiri, kalau del di sebelah kanannya, gitu ya. Nah, kalau kita misalkan sudah melakukan blok seleksi seperti ini, kita bisa juga tekan tombol del, maka yang kita seleksi akan hilang. Nah, itu cara menghapus teks. Ini saya minimasikan lagi tombolnya. Itu cara menghapus teks. Kemudian yang keduanya, bagaimana kalau kita ingin melakukan atau menggandakan teks. Misalkan paragraf ini mau kita seleksi, kemudian mau kita gandakan. Maka kita bisa menggunakan fitur namanya copy paste yang ada di tab home. Nah, kalau copy berarti shortcutnya adalah Ctrl C, kalau paste shortcutnya adalah Ctrl V. Nah, kalau cut adalah Ctrl X. Nah, caranya begini. Sebelum kita melakukan atau menggunakan fitur copy dan cut, kita harus blok dulu.
kata atau teks yang terblok inilah yang akan di copy. Misalkan kita klik copy. Kemudian kita letakkan kursor kita di area yang kita inginkan, misalkan di bawahnya di sini. Nah, di sini. Kemudian kita paste. Klik. Nah, maka dia akan muncul di sini. Dan teks awalnya tidak hilang. Ya, itu ya. Kemudian fitur berikutnya adalah cut. Ya, sama, sebelum kita melakukan cut kita harus seleksi dulu. Misalkan ini saya seleksi. Kemudian cut atau Ctrl X. Cut. Nah, kemudian kalau di cut maka teksnya akan tersembunyi dulu, akan hilang, tidak terlihat. Kemudian kita bisa letakkan dimanapun, misalkan di bawah sini. Kita enter gitu ya. Kemudian paste di sini. Nah, jadi teks awalnya dia akan hilang dan berpindah ke tempat yang baru gitu. Itu bedanya copy dengan cut. Kalau copy itu yang lama tidak hilang. Cut ataupun copy bisa sekali cut atau sekali copy bisa di paste berulang kali. Misalkan ini terus Ctrl V lagi, Ctrl V, tetap muncul ya. Sama begitu juga dengan copy. Misalkan ini batas ini saya copy gitu. Kemudian di bawahnya saya paste, pakai ini, paste sekali, enter lagi, paste lagi. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa melakukan paste berulang kali. Nah, ini saya hapus lagi. Untuk menghapus teks, kita bisa blok, kemudian kita tekan tombol delete. Oke, hilang ya. Oke, begitu. Nah, ini kalau misalkan ada area yang kosong di atasnya, kita bisa naikkan ini dengan menggunakan tombol backspace atau delete. Kalau kursornya aktif di atasnya, kita tekan tombol delete, maka dia akan naik. Kemudian misalkan saya hapus dulu ini. Nah, ini saya hapus ya, delete, hilang ya. Dan ternyata saya nggak jadi nih, harusnya nggak perlu di delete gitu. Maka kita bisa menggunakan fitur yang namanya undo dan redo. Jadi di sini ada fitur undo atau Ctrl Z. Kalau saya klik undo, maka teks yang tadi saya hapus akan kembali. Kalau saya undo lagi, maka dia akan kembali ke bawah. Jadi intinya ini kita bisa melakukan atau kembali ke kondisi sebelumnya dengan menggunakan undo ini. Nah, ini kembalikannya redo. Nah, itu untuk membalikkan lagi apa yang telah di undo. Nah, gitu ya. Jadi misalkan tadi kan sudah Ctrl A, terus delete. Kita nggak jadi nih. Jadi kita pakai saja fitur undo atau Ctrl Z. Ctrl Z. Nah, itu kembali lagi. Kemudian bagaimana kita menambahkan simbol? Nah, terkadang kita butuh menambahkan simbol ya. Misalkan nih di bagian atas. Nah, di sini kita mau tambahkan simbol. Nah, caranya kita bisa klik di menu insert. Ya, insert, kemudian di sini ada simbol. Nah, simbol ini bisa macam-macam nih, bisa huruf Arab. Ya, bisa huruf Arab ya. Kemudian nanti ada muncul pilihan ya. Kalau kita klik simbol, sebentar. Kok lambat ya? Oh, berat sekali simbolnya. Nah, ini ya. Nah, di simbol sini kita bisa memilih fontnya. Fontnya bisa pilih macam-macam ya. Kita pilih aja normal text. Nah, di sini juga banyak nih simbol-simbolnya ya. Atau mungkin spesial karakter. Nah, kita ingin menambahkan copyright dan sebagainya. Nah, gitu ya. Nah, di simbol ini ya, kita misalkan di bagian bawah itu ada di huruf W ya, di font W itu ada namanya. Nah, ini Windings. Nah, ini banyak simbol nih, misalkan logo telepon ya. Kita klik di sini, kemudian insert. Nah, muncul nih. Di sini udah muncul kan? Udah kelihatan muncul ya. Kemudian kita ingin setelah logo telepon, kita ingin logo misalkan apa, simbol apa ya? Simbol apa lagi ya? Simbol ini komputer. Surat nih misalkan ya. Ini ya, simbol amplop ya. Insert. Oke. Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk gini nih, misalkan nah telepon.
kita bisa ketik 08137329 gitu ya. Kemudian nah, karena di sini mungkin email ya, emailnya hariaspriyono@ gitu ya, gmail.com misalkan. Nah, ini nanti bisa kita manfaatkan ketika kita membuat sebuah surat misalkan, itu nanti akan muncul di kop suratnya. Itu menambah simbol ya. Simbol juga sama, bisa dihapus, bisa diseleksi, ya bisa di copy paste juga bisa. Nah, misalkan ini saya copy semua, enter bawah paste gitu. Bisa ya, Nah, gitu. Kemudian menambah simbol sudah. Kemudian kalau misalkan tadi saya sempat menuliskan reaksi kimia ya. Nah, misalkan saya buatnya mau buat sebuah ini ya, CO2 misalkan. Nah, angka 2-nya ini mau taruh di bawah, maka kita bisa manfaatkan fitur yang ada di tab home di sini. Kemudian lihat di bagian ini ada X2, klik. Nah, gitu ya. Kalau mau di atas ya ini kuadrat misalkan. Kalau di bawah pakai ini, kalau di atas pakai ini ya. Ini namanya subscript dan ini namanya superscript ya. Kalau pakai shortcutnya ya Ctrl plus sama dengan yang ini pakai Ctrl Shift plus plus gitu ya. Nah, jadi ada caranya. Jadi Ctrl sama dengan. Nah, ini dia akan turun. Kalau Ctrl Shift plus, nah dia akan naik. Nah, mengembalikan lagi Ctrl Shift plus. Nah, tapi CO2 itu di bawah ya. Sorry, di bawah ya. Nah, gini. Kita bisa tuliskan sesuatu di situ. Oke. Itu cara kita membuat teks ya. Kemudian ya macam-macam ya, pokoknya dengan kita harus bisa menyeleksi teks ini supaya kita bisa memformat, misalkan merubah warnanya ya, kita merubah warnanya menjadi hijau misalkan, atau kita hanya bagian ini saja kita blok kemudian kita rubah warnanya menjadi merah gitu. Atau kita ingin merubah di sini kita blok saja kemudian kita ganti fontnya jadi open sans, kemudian ukurannya kita perbesar, itu juga dari situ semua. Pokoknya sebelum memformat teks kita harus menyeleksinya atau mengebloknya. Oke. Jadi itu untuk video yang kedua, bagaimana kita belajar tentang basic teks, dasar-dasar membuat dan mengelola teks di dalam Microsoft Word. Oke, demikian. Silahkan kalau mau disimpan boleh, kalau tidak juga tidak masalah. Dan di sini saya tidak akan simpan. Terima kasih sudah menyimak. Kita tutup Microsoft Word-nya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.